Gilang Reni dengan NPM 2412011349. Saya Ryan Pradiva dengan NPM 2412011192. Saya dari Ruang Karya dan NPM 2471201137. Baik, kita akan mempresentasikan kegiatan kita yang akan dijelaskan pertama oleh Pengertian. Perusahaan yang bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang dibentuk dan dimiliki oleh sekelompok pengusaha melalui kerjasama. Tipe perusahaan ini adalah persekutuan yang dapat beroperasi di sektor ekonomi, meliputi industri, perdagangan, dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat memiliki bentuk hukum seperti firma dan CV. Bentuk-bentuk perusahaan bukan badan hukum. Yang pertama ada persero atau perusahaan perseorangan. Persero dimiliki oleh satu orang, pengelolaan dan keputusannya bebas atau tanpa campur tangan pihak lain. Skala usahanya bisa kecil seperti UMK hingga besar seperti BUMN. Yang kedua ada firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Para sekutu bekerja sama dan bertanggung jawab bersama atas kegiatan perusahaan. Yang tiga ada CV. CV terdiri dari sekutu aktif yang mengelola dan bertanggung jawab penuh dan sekutu komanditer yang cuma menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas. CV dibentuk untuk menjalankan usaha dengan pembagian peran yang jelas. Selanjutnya ada klasifikasi perusahaan. Dilihat dari aspek jumlah pemilik, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan tunggal dan perusahaan bersama. Perusahaan tunggal adalah yang didirikan serta dimiliki oleh satu individu pengusaha. Sementara perusahaan bersama merupakan hasil kerjasama beberapa pengusaha dalam satu kelompok. Dari segi status pemilik, perusahaan dikategorikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Sedangkan perusahaan milik negara didirikan dan dimiliki oleh pemerintah yang umumnya dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selanjutnya ada dasar hukumnya. Dasar hukum firma masih menggunakan KUHD, di mana diatur dalam bagian kedua bab ketiga KUHD yang dicampur dengan ketentuan persekutuan komanditer pada pasal 16-35 KUHD. Badan usaha bukan badan hukum masih didasarkan pada KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang mengatur persekutuan perdata dan persekutuan firma. Badan usaha non-badan hukum seperti firma dan CV sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus yang memadai, melainkan masih mengacu pada KUHD dan KUH Perdata yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial ekonomi negara di masa milenial. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan. Yang pertama, itu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini memiliki kelebihan, yaitu pengelolaan dan pendiriannya yang sangat mudah, karena semua keputusan itu diambil langsung oleh pemiliknya, serta pajaknya yang sangat ringan karena umumnya itu berbentuk UMKM. Namun, kelemahan dari perusahaan ini adalah tanggung jawab si pemilik itu tidak terbatas, sehingga harta pribadi dapat menanggung kerugian atau untung dari perusahaan. Yang kedua, itu ada firma. Kelebihan firma ini adalah modal lebih besarnya itu berasal dari iuran sekutu, serta kerjasamanya itu profesional yang mendukung pembagian tugas dan keahlian. Namun, tanggung jawab firma ini sangat rentan, sehingga jika satu suku ini melakukan kesalahan, maka dapat membebani seluruh sekutu dengan risiko hingga harta pribadi. Lanjut, yang ketiga itu ada CV. Nah, kalau kelebihan CV ini adalah strukturnya itu yang fleksibel dan dapat menarik investasi pasif karena sekutu komanditernya ini tidak wajib mengelola usaha, serta proses pendiriannya ini yang relatif mudah. Terus kalau kekurangannya itu yaitu sekutu aktifnya ini tetap menanggung tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Tapi sekutu pasif itu dilarang dalam ikut campur mengelola suatu usaha itu. Selanjutnya yaitu prosedur pendirian dan pembubaran. Prosedur pendirian dan pembubaran perusahaan perseorangan. Kalau pendiriannya itu cukup membuat surat pernyataan pendirian, mengurus NPWP, NIB, dan surat izin usaha melalui
OSS. Terus kalau untuk pembubarannya, yaitu dilakukan dengan akta pembubaran untuk melindungi pihak ketiga, dilanjutkan dengan likuidasi, yaitu menghitung dan menyelesaikan harta serta utang perusahaan. Terus prosedur pendirian dan pembubaran firma. Kalau untuk pendirian firma itu yaitu dapat dibuat dengan akta otentik notaris, meski itu tidak wajib. Akta otentik ini penting untuk melindungi pihak ketiga yang bekerja sama dengan firma. Terus kalau untuk pembubaran firma, yaitu pembubaran harus dibuat dalam akta wajib didaftarkan ke panitera pengadilan negeri, terus harus diumumkan dengan lembaran negara agar berlaku terhadap pihak luar. Terus jika tidak diumumkan, pembubaran tidak mengikat pihak ketiga. Proses akhir dilakukan oleh organisasi internal atau pihak yang ditunjuk pengadilan. Prosedur pendirian dan pembubaran CV. Kalau untuk pendirian CV itu tidak diatur khusus dalam KUHD, tetapi mengikuti ketentuan firma yaitu pasal 22 sampai 23 KUHD. Dilakukan dengan akta pendirian di hadapan notaris berisi anggaran dasar. Akta kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Kalau untuk pembubaran CV, itu untuk CV yang terdaftar elektronik, pembubaran dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha, SABU dan OSS. Tujuannya itu agar pembubaran tercatat resmi dan dapat diketahui pihak berkepentingan. Selanjutnya itu adalah implikasi hukum. Dalam usaha bukan badan usaha seperti usaha perseorangan, firma, dan CV, pemilik itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, jika usaha mengalami kerugian atau untung, harta pribadi pemilik dapat ikut digunakan untuk menutup kewajiban tersebut, sehingga risiko yang ditanggung pemilik itu menjadi sangat tinggi.